Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Rizky. Hari ini kita bahas bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian lingkungan. Agar lebih jelas, disimak baik-baik materi yang Ibu berikan ya. Pernahkah kalian melihat lingkungan dengan tumbuhan hijau yang asri seperti ini? Apa yang akan kalian rasakan jika kalian berada pada lingkungan yang asri tersebut? Ya, kalian pasti akan merasakan udara yang sangat sejuk. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan banyaknya oksigen yang terdapat pada daerah tersebut. Oksigen berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan hijau. Untuk dapat melakukan fotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan karbon dioksida yang kamu keluarkan saat bernafas. Berarti ada hubungan timbal balik ya antara manusia dan tumbuhan. Di video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai lingkungan, ekosistem, dan komponen-komponen dalam ekosistem. Lingkungan merupakan segala sesuatu di luar makhluk hidup dan mungkin dapat memengaruhi keberadaannya. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Setiap makhluk hidup yang hidup di lingkungan tertentu pasti akan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem. Dalam ekosistem, baik ekosistem alami maupun ekosistem buatan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen dalam ekosistem yang tersusun atas makhluk hidup. Sebaliknya, untuk komponen abiotik, itu artinya tidak ya. Komponen abiotik merupakan komponen dalam ekosistem yang tersusun atas makhluk tak hidup atau benda mati. Yang pertama, ada komponen biotik. Komponen biotik dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau nama lainnya dekomposer. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Produsen disebut juga sebagai organisme autotrof. Berdasarkan sumber energi yang digunakan, organisme autotrof dibedakan menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof merupakan makhluk hidup yang menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Reaksi pembentukan zat makanannya disebut sebagai fotosintesis. Contoh makhluk hidup yang tergolong fotoautotrof antara lain tumbuhan hijau, ganggang atau alga, dan bakteri biru hijau atau cyanobacteria. Kemoautotrof merupakan makhluk hidup yang menggunakan energi kimia sebagai sumber energinya. Reaksi pembentukan zat makanannya disebut kemosintesis. Contoh makhluk hidup yang tergolong kemoautotrof antara lain bakteri pengoksidasi besi dan belerang. Komponen biotik yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Makanan yang diperoleh berasal dari produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, manusia dan hewan memperoleh makanan dari tumbuhan sehingga disebut sebagai konsumen. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan pemakan tumbuhan, karnivora merupakan pemakan hewan, dan omnivora merupakan pemakan segalanya. Kambing merupakan salah satu contoh hewan yang tergolong herbivora. Singa salah satu hewan yang tergolong karnivora. Sedangkan ayam salah satu hewan yang tergolong omnivora. Komponen biotik yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer, yang merupakan organisme atau makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati.
Pengurai berfungsi sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Zat yang telah diambil oleh konsumen dari produsen akan kembali lagi ke produsen melalui proses penguraian oleh pengurai. Dengan peristiwa pembusukan ini, zat yang awalnya menjadi bagian dari tumbuhan dan hewan akan diuraikan dan dirombak. Hasilnya digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Pengurai terdiri atas makhluk hidup berukuran kecil yang hidup di tanah, air, maupun udara. Contoh dari pengurai antara lain bakteri dan jamur-jamur saprofit. Nah, itu tadi pembahasan mengenai komponen ekosistem biotik. Sekarang kita masuk ke komponen ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang berupa benda tak hidup atau benda mati yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Apa saja sih komponen abiotik tersebut? Yuk kita simak satu persatu. Komponen abiotik yang pertama ada cahaya matahari. Keberadaan sinar matahari merupakan faktor penting dalam ekosistem. Tanpa adanya sinar matahari, produsen tidak bisa membuat makanannya. Tanpa produsen, konsumen juga tidak bisa bertahan hidup. Maka dari itu, keberadaan cahaya matahari sangat penting dalam ekosistem. Udara. Oksigen yang dilepaskan ke udara digunakan oleh semua makhluk hidup. Oksigen tersebut berasal dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dan digunakan oleh semua makhluk hidup. Air. Air merupakan faktor abiotik yang sangat penting untuk menunjang suatu kehidupan. Semua sel dan jaringan terdiri atas air. Air merupakan media pelarut zat-zat yang dibutuhkan dan media pengangkut dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Air juga merupakan suatu bentuk habitat bagi makhluk hidup, seperti danau, sungai, dan laut. Tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam tanah terdapat zat hara yang merupakan mineral penting untuk mempertahankan proses di dalam tubuh, terutama bagi tumbuhan. Suhu. Suhu sangat memengaruhi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di lingkungan tersebut. Ada makhluk hidup yang mampu hidup di lingkungan dengan suhu rendah, dan ada pula makhluk hidup yang mampu hidup di lingkungan dengan suhu tinggi. Komponen abiotik yang terakhir yaitu kelembaban. Kelembaban menunjukkan kandungan air dalam tanah maupun udara. Kelembaban sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu udara atau tanah, maka kelembabannya akan semakin rendah karena panas akan menguapkan air. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.